Terima kasih atas kesempatannya Mbak Vika dan Sister Sarah dan Faris tim. Perkenalkan saya Iga Arizka Tarigan, sekarang sedang studi di University of Melbourne. Uh, Menanggapi dari pernyataan dan tadi paparan dari Sister Sarah, kita melihat bahwa memang hari ini siapapun yang terpilih dari dua kandidat dari US President candidate itu nggak ada satupun yang punya komitmen untuk visi apa ya perdamaian untuk Palestina ataupun mengakhiri perang baik itu Biden ataupun Trump, karena memang yang kita ketahui setiap kali ada presidential election, yang isu yang dibawa ke meja debat itu adalah bagaimana US bisa menjamin eksistensi, kedaulatan, dan keamanan Israel karena memang dianggap sebagai anaknya ya seperti itu. Dan Australia sendiri sudah menjadi ally setianya AS sejak lama, dan sama-sama seperti Amerika Serikat, Australia juga melakukan banyak bantuan, memberikan bantuan kepada uh, Israel. Jadi bahkan di Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia itu selama belakangan ini Australia sudah mengirim sekitar 10 juta dolar senjata dalam bentuk uh, misil, kemudian jet, kemudian tank dan lain-lain. Dan di bulan Februari kemarin, ketika sedang terjadi genosida, bahkan secara terang-terangan Australia itu mengekspor senjata dan misil sekitar 1,5 juta dolar Amerika Serikat. Dan itu sesuatu yang sangat menyakitkan hati. Dan keterlibatannya Australia, dan tadi setuju sekali ketika dikatakan bahwa pemerintahan Barat hari ini benar-benar hipokrit, dan it is really true. Ketika Penny Wong, senatornya Australia, diminta untuk memberikan pendapatnya, mereka mengatakan bahwa Australia is not the part of the conflict. Australia ngaku nggak ada ngambil bagian dari konflik yang terjadi di Israel dan Palestina hari ini, tapi mereka secara terang-terangan membantu genosida. Kan itu menjadi ini ya, sesuatu hal yang membuat kita ngerasa kok bisa ada negara yang sehipokrit ini gitu. Bahkan walaupun terakhir kali Australia itu setuju atas keanggotaannya Palestina di PBB, namun satu hal yang perlu kita highlight di sini, Penny Wong itu bilang bahwa uh, well, kita voting yes untuk keanggotaan Palestina di PBB, tapi bukan berarti kita mengakui Palestina sebagai negara formal. Dan yang harus kita highlight, Australia sampai hari ini, walaupun mereka ditekan secara internasional, ditekan oleh domestik, gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat di sini, mereka masih tetap stick kepada hmm, apa ya istilahnya, kepada solusi awal yang ditawarkan Amerika, yaitu two-state solution, di mana Palestina boleh mendapatkan wilayahnya, tapi dalam pemerintahan yang sudah direformasi, dalam artian tidak lagi dipimpin oleh Hamas seperti itu. Dan it's not even a solution, it's not even the real solution yang kita mau kan seperti itu. Dan di sisi lain adanya tekanan dari masyarakat Australia, benar-benar jadi negara barat yang sangat aktif untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina. Salah satunya di kampus-kampus, jadi kayak di Melbourne, Melbourne University, La Trobe, kemudian Monash, kemudian USyd di Sydney, kemudian ANU di Canberra, semuanya mulai membuat gerakan Student for Palestine sejak November 2023 lalu. Dan it's a pride untuk anak-anak Barat ya, khususnya hari ini. Dan tadi setuju ketika uh, Sister Sarah mengatakan bahwa the youth of the West itu mulai sadar bahwa hari ini ada yang salah, dan mereka mulai mengendus hipokrasinya pemerintah. Bahkan banyak dari mahasiswa-mahasiswa itu ketika ditanya kenapa mau ikut rally, kenapa mau ikut aksi, mereka bilang our government has been too hypocrite. Mereka bisa condemn Rusia dan bisa memberikan sanksi kepada Rusia saat ada perang Rusia dan Ukraine. Tapi di saat yang bersamaan ketika Israel dan Palestina sekarang sedang berkonflik, mereka malah sembunyi di balik kata-kata Israel has the rights to defend itself, di mana itu membuat mereka sakit hati. Dan mahasiswa sudah sadar bahwa sedikit banyak pemerintahan Australia itu bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di Palestina hari ini. Dan ketika ditanya, mereka bilang
bahwa the West has been the massive backer of Hmm, the mass murder hari ini yang terjadi di Palestina. Dan itu sesuatu yang sangat enlightening gitu. hmm. Mereka banyak yang sadar, bahkan anak-anak Barat, anak-anak apa ya, mereka yang white yang malah lebih berani bersuara begitu ya. Yang white Kalau ya. Hmm. ya, yang white Situasinya malah yang sama berani. nggak Mbak Iga kayak tadi digambarkan kayak perang Vietnam gitu di Australia situasi OPD-nya gitu karena kan upheaval of student movement-nya. Nuansanya tadi sama nggak kayak Sister Sarah tadi kalau di Australia sendiri? Iya, kalau kalau saya kemudian kebetulan di Victoria di Melbourne, jadi benar-benar mahasiswa itu Mbak, eh, nggak ada takut-takutnya. Mereka dari incumbent di South Lawn, kalau di Unimelb itu di South Lawn, kemudian diusir, mereka pindah ke West Art Building, itu Hmm. salah satu jantungnya Unimelb. Mereka Hmm. dudukin di situ buat camp sampai malam-malam, sampai petinggi-petinggi kampus itu datang turun. Mereka bilang kalau kalian nggak pergi, kami akan panggil polisi seperti itu. Tapi I would say kalau di sini nggak separah di US sampai dikirim sangat represif. Ya, brutal ya. Ya, Hmm. sangat sangat brutal. Kalau di sini enggak, mahasiswa itu cuma minta kampus itu untuk disclose. Karena kebetulan Hmm. banyak kampus-kampus di Australia yang kerjasama kan dengan Hmm. Lockheed Martin, Boeing, kemudian Honeywell Manufacturer Company. Jadi kayak di Latrobe mereka minta agar Honeywell itu dikeluarkan dari kampus. Hmm. Honeywell itu kayak Boykot ya, isu boykot ya ya, ini ya, ya, brand ya. apa cabang Karena cabangnya Zionis mm, ya. Hmm. kalau di Unimelb sendiri mereka minta agar kampus berhenti untuk tanda tangani kontrak riset. Hmm. Padahal Unimelb udah dibayar sebesar 13 juta US dollar itu untuk riset di bidang weapon dan lain-lain. Dan mereka minta ke kampus untuk disclose, untuk mereveal gimana stance mereka, kemudian untuk divest. Nah, Hmm. yang menarik adalah kemudian kampus untuk memberhentikan gerakan mahasiswa-mahasiswa ini, akhirnya kampus buat surel email-email ke kita. Jadi kita dikirimin email-email Hmm. memberitahu bahwa akan ada kemungkinan besar mahasiswa untuk diekspel ketika mereka ikut ke incumbent yang dilakukan di Melbourne Uni waktu itu. Sampai akhirnya ketika akhir Juni kemarin, kampus buat disclose, mereka mengungkapin kalau hari ini Melbourne Uni itu tidak melakukan divest sama sekali karena mereka menganggap bahwa eh, universitas itu bebas terlibat untuk penelitian ilmiah dan proyek apapun dengan organisasi apapun, dan itu adalah bentuk kebebasan akademis gitu. Hmm. Padahal mahasiswanya Maksudnya bilang no divest blood on our agreement-nya hands. berarti ya, divestasi agreement penelitian berarti yang Ya, maksudnya di benar. sini. Masya Jadi Allah. mereka mintanya kan diverse, tapi kampus bilang enggak. Ini bentuk kebebasan akademis, jadi Hmm. kita nggak mau diverse. Hmm. Dan bahkan ada sekitar 21 mahasiswa di Melbourne Uni sendiri yang diterancam DO. Dan ada isu-isunya kalau di Victoria muncul isu kalau kampus itu menggunakan surveillance teknologi untuk mengawasi mahasiswa-mahasiswa yang kemarin terlibat in Hmm. campaign, agar bisa diberi disciplinary punishment seperti Hmm. itu. Mbak. Jadi kalau kita lihat hari ini benar-benar perang antara batil dan yang hak itu benar-benar terjadi. Tapi Dasar ya. alhamdulillahnya mahasiswa, anak-anak muda itu sadar gitu. Banyak yang bangkit. Bahkan sampai Hmm. hari ini kampus itu masih aktif walaupun incumbent-nya nggak lagi jalan. Mereka buat petisi untuk melawan represi kampus. Sehingga ketahui dari USIT sendiri, mereka kan udah dilarang ya untuk buat protes, dan mereka diberi seperti action policy. Mereka kalau mau buat protes harus 3 hari sebelum aksi dilakukan, nggak boleh nempel poster, nggak boleh nempel flyer apapun itu tanpa approval dari kampus. Dan itu bentuk apa ya, dual standard freedom of speech yang nggak jelas Iya, seperti itu kan. iya. Dan Subhanallah. sampai sampai akhirnya kalau kita bisa Iga sendiri melihatnya, hari ini Allah itu sedang menunjukkan bahwa eh, Barat itu sebenarnya hype munafik semunafik-munafiknya. Masya Allah. Kemudian mereka sedang hancur sehancur-hancurnya, bahkan rakyatnya sendiri nggak percaya seperti itu. Tinggal Nah, kita, seperti yang Sister Sarah katakan tadi, Mbak Vika katakan, harus ambil momentumnya gitu hmm. untuk Hmm. bisa voice or voice out, Hmm. kemudian eh, memberikan alternatif yang udah terbukti secara Hmm. apa ya, sejarah bahwa
ini satu-satunya jalan kebangkitan yang sahih dan kaum muslimin tuh harus bangga sebagaimana anak-anak di barat itu bangga menyuarakan stance-nya mereka terhadap Palestina, kita Mm-mm. juga seharus bangga itu. Jauh lebih bangga kita berkali lipat ya, Ya kuadrat. benar-benar dan Masya itu yang Allah. IGA sendiri bahkan malu Mbak, mereka keliling-keliling kampus bawa-bawa banner kayak Eh, wah, sampai malam, kayak waktu itu lagi winter, lagi autumn sampai winter, itu dingin banget malam-malam, kebayang tinggal di tenda itu gimana gitu. Tapi semoga Allah bukakan apa ya di kemenangan untuk kaum muslimin segera mungkin. Amin. Iga punya poin yang mau disampaikan langsung dalam bahasa Inggris ke Sister Sarah. Well, um, I would say that this is the time for us as Muslim to wake up out that Islam, the Muslim has been like the sleeping giant that we as the people who really understand what is happening in this ummah right now to actually wake the people up Hmm. by probably campaigning what we know Mhm. and campaign what we should do, and it's just something that we should be proud of. Being the part of this hizb, I mean, of this group has been like enlightening part of my life that I believe people should also do the same. They should start doing something to wake Mhm. to Masya awake the Allah. ummah, I'd say so. Yeah. Baik, Alhamdulillah. Jazakillah khair, Sister Iga. That is a point from Sister Iga for you, Sister Sarah. Masya Allah. I think that's really strong point. Masya Allah.